Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu pemeriksaan akuntansi 1, Ibu Rida Perwitasari dan Bapak Muhammad Syah Arif Atmaja. Di sini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review materi pertemuan 1 hingga 6. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Nanda Wahyu Saputra dengan NPM akhiran 025. Yang kedua ada Dika Indriana dengan NPM akhiran 041. Yang ketiga ada Nabila Naila Syakira dengan NPM akhiran 163. Dengan yang keempat ada Alifia Quratul Ain dengan NPM akhiran 184. Perkenalkan, nama saya Alifia Quratul Ain dengan NPM akhiran 184. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 1, yaitu membahas tentang konsep dasar audit laporan keuangan. Pada pertemuan pertama di sini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama ada apakah itu audit dan tujuan audit, yang kedua apa yang membedakan audit dengan accounting, yang ketiga ada jasa audit, dan yang terakhir ada tipe audit. Untuk yang pertama, apakah itu audit? Audit merupakan pengumpulan evaluasi tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Untuk tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk menyediakan pemakai laporan keuangan untuk pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan suatu entitas sudah disajikan secara material serta dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, apa yang membedakan audit dengan accounting? Untuk accounting itu sendiri yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk auditing yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Berikutnya ada jasa audit. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada jasa assurance, yang kedua ada jasa atestasi, yang ketiga ada jasa non-assurance. Untuk jasa assurance itu sendiri yaitu jasa profesional independen yang bertujuan meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa assurance terkait mutu informasi yang diberikan oleh profesi akuntan publik atau auditor adalah jasa atestasi. Untuk jasa atestasi itu sendiri yaitu suatu pernyataan atau pertimbangan seorang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk jasa non-assurance yaitu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang tidak memberikan pendapat. Contohnya seperti jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa konsultan manajemen. Yang terakhir ada tipe audit. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu audit atas laporan keuangan, yang kedua ada audit kepatuhan, dan yang terakhir ada jasa non-assurance. Untuk audit atas laporan keuangan, memeriksa asersi dalam laporan keuangan. Ketika prinsip akuntansi sudah diterima umum, menghasilkan opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua ada audit kepatuhan, di mana memeriksa tindakan perorangan atau organisasi sudah sesuai kebijakan dan perundang-undangan atau belum. Audit kepatuhan menghasilkan opini auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi. Yang terakhir ada jasa non-assurance, di mana memeriksa seluruh atau sebagian aktivitas organisasi dengan tujuan tertentu suatu organisasi itu sendiri, menghasilkan rekomendasi perbaikan. Perkenalkan, saya Nanda Wahyu Saputra dengan NPM akhiran 025 dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 2 mengenai profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Pengertian akuntan publik. Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Ciri-ciri profesi akuntan. Akuntan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keahlian akuntansi dan keuangan, kemudian mematuhi regulasi, lalu berintegritas, dan yang terakhir, objektivitas dan kerahasiaan. Hak akuntan publik. Yang pertama, memberikan jasa asuransi dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Yang kedua, memperoleh imbalan jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan standar profesi akuntan publik atau SPAP. Dan yang keempat, memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban akuntan publik. Yang pertama, berhimpun dalam asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagi akuntan publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin dari suatu cabang KAP itu wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP yang dipimpin. Kemudian mendirikan atau menjadi rekan KAP dalam jangka waktu 180 hari sejak izin AP yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP. Lalu melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari paling lambat sejak menjadi rekan pada KAP, mengundurkan diri KAP, merangkap jabatan yang tidak dilarang sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian menjaga kompetensi pelatihan profesional berkelanjutan. Dan yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Undang-undang ini ialah undang-undang soal beberapa hal terkait dengan akuntan publik. Hal-hal terkait akuntan publik yang diatur dalam undang-undang ini diantaranya ruang lingkup dari jasa yang akan diberikan oleh akuntan publik, perizinan terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik, hak yang dipunyai oleh akuntan publik, kewajiban dari akuntan publik, hal yang dilarang dilakukan oleh akuntan publik, kerjasama antar sesama KAP, dan lain sebagainya. Jenis-jenis profesi akuntan. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan jenis ini bertugas memeriksa atau melaksanakan audit, serta juga memberi jasa perpajakan dan konsultasi manajemen. Kemudian yang kedua, akuntan internal. Akuntan jenis ini itu bertugas menyusun laporan, mengelola sistem akuntansi, menyusun anggaran perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian akuntan pemerintah. Akuntan jenis ini itu bekerja di sektor pemerintah. Contohnya seperti BPKP dan BPK. Kemudian akuntan pendidik. Akuntan jenis ini itu bekerja di sektor pendidikan seperti guru dan juga dosen. Kemudian akuntan forensik. Akuntan forensik itu bertugas menangani bidang investigasi dan kriminologi seperti menemukan bukti atas kecurangan yang terjadi. Standar profesional akuntan publik di Indonesia. Standar ini ialah kumpulan standar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyediaan jasa bagi akuntan publik di negara Indonesia. Dalam SPAP itu terdapat berbagai komponen, diantaranya yang pertama standar auditing, dibagi menjadi standar umum, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Kemudian yang kedua standar atestasi, dibagi menjadi standar umum, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Kemudian yang ketiga standar jasa akuntansi dan review, menjadi pedoman untuk fungsi non-atestasi dalam jasa akuntan publik yang terdiri dari jasa akuntansi dan jasa penilaian atau review. Kemudian yang keempat, standar jasa konsultasi. Standar ini memandu akuntan publik yang melalui kantor akuntan publiknya itu menyediakan jasa berbentuk konsultasi untuk sang klien. Kemudian yang kelima, standar pengendalian mutu. Standar ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian kualitas jasa yang diberikan oleh sebuah kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik atau yang disingkat KAP ialah badan usaha yang pendiriannya atau didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. KAP itu memiliki beberapa kewajiban, diantaranya yang pertama, KAP atau cabang KAP wajib mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga kerja, mempunyai tempat usaha, memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu, dan memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor. Kewajiban selanjutnya yaitu KAP yang mempunyai atau mempekerjakan warga negara asing wajib menugaskan rekan dan atau pegawai yang dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma. Kewajiban selanjutnya yaitu KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri mengenai laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya dan laporan program serta realisasi tahunan. Kemudian kewajiban selanjutnya yaitu KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri mengenai perubahan susunan rekan dan juga perubahan pemimpin KAP dan atau pemimpin cabang KAP. Selanjutnya, perkenalkan, saya Nabila Nara Syakira, NPM akhir 163. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan ketiga dengan judul jenis-jenis audit dan pelaporannya. Auditing itu merupakan suatu proses pengumpulan serta evaluasi bukti terhadap informasi dengan tujuan menilai sejauh mana sih kesesuaian informasi tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, proses ini itu harus dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan independensi. Nah, sifat audit itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, lalu yang kedua orang yang kompeten dan independen, lalu yang ketiga ada pelaporan. Nah, audit itu memiliki tujuan yaitu untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis audit. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada audit operasional, di mana ini tuh pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Nah, audit operasional ini tuh dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Hasil dari audit operasional itu berupa rekomendasi perbaikan bagi manajemen, sehingga audit jenis ini tuh lebih konsultasi terhadap manajemennya seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua ada audit ketaatan, di mana ini tuh suatu proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit itu sudah mengikuti sesuai dengan prosedur, standar dan juga aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit itu biasanya ditugaskan oleh otoritas yang berwenang yang telah menetapkan prosedur atau peraturan dalam suatu perusahaan tersebut, sehingga hasil audit jenis ini tuh tidak dapat dipublikasikan, tetapi untuk internal manajemen. Lalu yang ketiga itu ada audit laporan keuangan, di mana ini tuh mengevaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen secara keseluruhan dibandingkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Apakah laporan keuangan secara umum itu merupakan informasi yang dapat ditukar dan dapat diverifikasi kemudian disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, lalu yang selanjutnya ada tahapan proses audit. Nah, di sini tuh yang pertama ada perikatan audit, di mana itu kesepakatan antara pihak auditor dan juga perusahaan yang biasanya diwakili oleh seorang manajer. Lalu selanjutnya tahap kedua itu adalah perencanaan audit, di mana ini tuh melakukan kegiatan seperti melakukan riset untuk memahami bisnis dari industri klien tersebut. Lalu langkah ketiga yaitu pelaksanaan audit, di mana ini tuh melakukan pengujian pengendalian dan uji sabotase dengan mempelajari data dan informasi bisnis klien. Lalu yang keempat, langkah yang terakhir yaitu pelaporan audit, di mana itu hasil audit nanti rekomendasi yang harus diberikan jika ada kekurangannya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada opini audit keuangan. Nah, opini audit keuangan ini merupakan kesimpulan atau pendapat yang diberikan auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas. Nah, opini ini itu didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor terhadap bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan tersebut. Yang pertama itu ada opini wajar tanpa pengecualian standar. Nah, ini tuh laporan keuangan
secara lengkap dan wajar, dan bukti auditnya itu cukup untuk mewadahi telah terkumpul. Lalu selanjutnya ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan. Nah, di sini tuh audit yang lengkap telah dilaksanakan dengan hasil laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor itu yakin bahwa penting untuk memberikan informasi tambahan. Lalu yang selanjutnya ada opini wajar dengan pengecualian, di mana ini tuh auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar, tetapi standar-standar akuntansi yang berlaku itu tidak diikuti pada saat menyiapkan laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada opini tidak wajar atau menolak memberikan pendapat, di mana auditor ini tuh menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu tidak disajikan secara wajar, sehingga ia nggak bisa memberikan pendapat apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar atau enggak. Saya Dika Indriana dengan akhiran NPM 041. Saya akan mereview pertemuan keempat, tujuan dan tanggung jawab audit. Tujuan pelaksanaan audit. Tujuan audit adalah untuk mendapatkan keyakinan dan memastikan sebuah laporan dari klien apakah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum, dengan melakukan pemeriksaan laporan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dengan dilakukannya audit pada suatu laporan, auditor dapat memberikan opini audit terhadap laporannya apakah sudah wajar atau belum. Tanggung jawab manajemen dan auditor. Tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab dalam memastikan bahwa suatu perusahaan telah menerapkan kerangka pelaporan keuangan yang sehat dan mematuhi kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu, manajemen harus menjaga pengendalian internal yang memadai. Manajemen akan membuat representasi yang wajar pada laporan keuangan karena manajer mengetahui atau bahkan terlibat pada kejadian yang telah terjadi pada perusahaan tersebut, sehingga manajemen lebih mengetahui transaksi apa saja yang terjadi pada perusahaan. Manajer juga akan bertanggung jawab pada akses dalam mendapatkan informasi yang akurat mengenai transaksi yang telah terjadi di perusahaan yang dapat membantu auditor dalam melaksanakan proses auditnya. Tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab dalam memeriksa apakah terdapat sebuah kesalahan atau kecurangan yang material pada laporan yang diaudit. Auditor harus mempertimbangkan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Auditor harus mampu mengetahui salah saji material yang melibatkan pihak berelasi. Selanjutnya, auditor juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi jika terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan organisasi dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya berdasarkan informasi yang didapatkan oleh auditor. Prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, ada tanggung jawab. Hasil dari suatu pekerjaan juga merupakan tanggung jawab dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Hasil dari suatu pekerjaan tersebut memiliki kemungkinan yang menimbulkan dampak negatif, sehingga seseorang yang melakukan pekerjaan tersebut harus berani mengambil konsekuensinya atas hal yang dilakukan. Yang kedua, ada keadilan. Dalam menjalankan suatu pekerjaan, pekerja harus bersikap setara dengan individu lainnya tanpa memandang suku, ras, dan agama. Selanjutnya ada integritas moral. Seseorang dalam menjalankan pekerjaannya harus memiliki integritas moral yang tinggi agar dapat menjaga hubungan dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat. Lalu ada otonomi. Para profesional memiliki kebebasan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya. Mereka memiliki hak dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Asersi manajemen. Asersi manajemen merupakan pernyataan yang tersirat ataupun tersurat yang dibuat oleh manajemen mengenai kebenaran hingga kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dan catatan-catatan yang berkaitan.
Asersi manajemen terkait dengan penyajian laporan keuangan, kinerja operasional, kepatuhan terhadap peraturan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan aspek lain dari aktivitas perusahaan yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. PCIUB menjelaskan 5 kategori pernyataan manajemen. Yang pertama, ada asersi keterjadian. Aset atau liabilitas perusahaan ada pada tanggal yang sesuai dan transaksi yang tercatat telah terjadi selama periode tersebut. Selanjutnya ada asersi kelengkapan, yang menyertakan semua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Lalu, asersi alokasi. Alokasi komponen ada dalam laporan keuangan telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Selanjutnya, ada asersi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir ada asersi penyajian dan pengungkapan, yaitu komponen dalam laporan keuangan harus diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan tepat. Di sini pada pertemuan 5 kami membahas tentang risiko audit. Yang pertama ada jenis-jenis risiko, di mana dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama planned detection risk, yang kedua acceptable audit risk, yang ketiga ada inherent risk, dan yang keempat ada control risk. Untuk definisi dari risiko audit itu sendiri adalah bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Selanjutnya ada hubungan antar unsur resiko, di mana terlihat pada gambar, planned detection risk dan acceptable audit risk berada pada posisi yang sejajar, di mana artinya ketika detection risk ditetapkan auditor pada level yang tinggi, maka acceptable audit risk juga akan ditetapkan dalam level yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Hubungan antara PDR, AAR dengan IR dan CR berlawanan, di mana ketika PDR dan AAR ditetapkan pada level yang tinggi, maka bisa dipastikan bahwa IR dan CR akan ditetapkan pada level yang rendah. Hubungan antara materialitas, risiko, dan bukti audit. Baik risiko, materialitas, maupun bukti audit itu saling terkait satu sama lain. Materialitas kinerja tidak dipengaruhi risiko, dan risiko tidak dipengaruhi oleh materialitas kinerja. Namun keduanya bersama-sama menentukan bukti yang direncanakan. Jadi bisa disimpulkan bahwa materialitas kinerja bukan merupakan bagian dari model risiko audit, tetapi kombinasi materialitas kinerja dan faktor model risiko audit itu menentukan bukti audit yang direncanakan. Strategi awal audit. Strategi audit adalah proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang akan dilakukan. Nah, strategi awal audit itu terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, auditor memutuskan klien baru atau klien yang telah ada sebelumnya yang hendak diberi layanan audit. Yang kedua, auditor mengidentifikasi kenapa klien itu membutuhkan audit. Informasi ini adalah kemungkinan yang akan mempengaruhi bagian dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk mencegah adanya kesalahpahaman, auditor itu mendapatkan pemahaman dengan klien mengenai ketentuan perikatan. Dan yang keempat, auditor melakukan pengembangan terhadap strategi audit secara menyeluruh, termasuk perikatan kepegawaian dan spesialis audit yang diperlukan atau dibutuhkan. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Nabila Syakira dengan NPM akhir 163 dan rekan saya Dika Indriana dengan NPM akhir 041. Di sini kita akan menjelaskan untuk pertemuan ke-6, yaitu resiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, yang pertama jenis-jenis kecurangan. Nah, kecurangan itu diartikan sebagai salah saji yang disengaja dalam suatu laporan keuangan. Dua kategori utama mereka itu adalah yang pertama ada kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, ini tuh tindakan apapun yang dilakukan ketika membuat laporan keuangan tidak memadai atau tidak memadai. Lalu selanjutnya ada penyalahgunaan aset, di mana itu karyawan mencuri aset perusahaan atau menggunakan untuk keuntungan pribadi mereka. Lalu yang ketiga ada korupsi, di mana itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konflik kepentingan dan penyuapan. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga kecurangan, di mana yang pertama ada peluang, di mana seseorang itu mendorong untuk melakukan suatu penipuan. Misalnya seseorang karyawan yang terlibat utang besar karena gaya hidup
mereka itu terlalu tinggi, dan ketika suatu proyek itu dengan dana yang besar atas pengawasan yang minim bisa jadi pemicu untuk terjadinya penggelapan dana. Lalu yang selanjutnya ada tekanan dimana itu mungkin seseorang melakukan penipuan. Peluang kecurangan itu juga bisa terjadi saat ada karyawan yang melakukan 2 atau lebih pekerjaan sekaligus. Misalnya ketika tim marketing dan tim finance itu dijadikan dalam satu orang, itu akan menjadi resiko yang dalam korupsi. Lalu selanjutnya ada rasionalisasi, di mana oknum karyawan yang ketahuan melakukan kecurangan itu biasanya memberikan banyak alasan untuk membenarkan perbuatan mereka. Tujuannya itu agar tindakan mereka itu dimaklumi dan diringankan atau dimaafkan dengan alasan yang paling banyak dilontarkan itu biasanya gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Nah, lalu yang selanjutnya ada penilaian resiko kecurangan. Nah, di sini tuh yang pertama bisa dilakukan dengan diskusi dengan anggota tim audit mengenai resiko salah saji material akibat terjadinya suatu kecurangan. Lalu yang kedua itu bisa mengajukan pertanyaan apakah kepada manajer atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain mengenai proses untuk mengidentifikasi dan merespon resiko kecurangan tersebut. Lalu yang ketiga ada mengevaluasi hubungan yang tidak biasa dan tidak terduga yang teridentifikasi saat melakukan prosedur peninjauan analisis. Lalu yang keempat bisa dilakukan dengan mengevaluasi risiko penipuan pendapatan dan pengabaian manajemen dan memahami akhir periode. Nah, selanjutnya ada tata kelola perusahaan dalam mengurangi kecurangan. Nah, di mana manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur manajemen dan pengendalian untuk mengurangi resiko penipuan tersebut. Nah, resiko penipuan itu dapat diminimalkan dengan menggabungkan 3 langkah, yaitu yang pertama ada pencegahan, terus pencegahan dan deteksi penipuan. Nah, 3 elemen untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan atau AICPA. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama ada budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Lalu yang kedua ada tanggung jawab manajemen dalam menilai resiko kecurangan. Lalu yang ketiga ada pengawasan komite audit. Respon terhadap resiko kecurangan. Auditor harus segera memberikan respon ketika menemukan kesalahan salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan. Respon tersebut dapat dikembangkan menjadi 3 tingkat, yaitu respon secara keseluruhan, yang kedua, respon tingkat asersi, dan yang ketiga, respon mengenai pengabaian manajemen. Pada respon secara keseluruhan, auditor akan berdiskusi dengan manajemen terkait temuannya dan mencari informasi dari manajemen mengenai resiko tersebut. Yang kedua, pada respon tingkat asersi, auditor akan membuat prosedur yang memadai yang dapat digunakan untuk membantu menangani resiko kecurangan yang berkaitan dengan akun yang diaudit dan kecurangan yang teridentifikasi. Pada respon mengenai pengabaian manajemen, terdapat 3 tahap yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengumpulkan bukti salah saji material dengan melakukan pemeriksaan terhadap jurnal dan penyesuaian. Yang kedua, melakukan peninjauan pada perkiraan akuntansi yang bias. Dan yang terakhir, jika menemukan transaksi yang mencurigakan, akan dilakukan evaluasi dan mencari alasannya. Area resiko kecurangan. Yang pertama ada resiko kecurangan terhadap pendapatan. Manipulasi pendapatan dapat berupa pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan prematur, dan manipulasi penyesuaian pendapatan. Yang kedua ada penyalahgunaan penerimaan yang melibatkan pendapatan. Resiko tersebut dapat berupa kesalahan dalam mencatat penjualan dan melakukan pencurian saat menerima kas setelah penjualan dicatat. Yang ketiga ada resiko kecurangan terhadap persediaan. Resiko tersebut dapat berupa persediaan fiktif. Selanjutnya ada resiko kecurangan terhadap utang usaha. Resiko tersebut dapat berupa memanipulasi utang dengan mengecilkan utang dan melebihkan pendapatan. Resiko selanjutnya ada kecurangan terhadap aset. Resiko tersebut dapat berupa memanipulasi dengan mengkapitalisasi biaya operasional sebagai aset tetap. Selanjutnya ada resiko kecurangan terhadap pengeluaran penggajian. Resiko tersebut dapat berupa melebihkan persediaan dan laba bersih dengan mencatat biaya kelebihan tenaga kerja dalam persediaan.
Tanggung jawab ketika ada dugaan kecurangan. Jika ada dugaan kecurangan, auditor akan mengumpulkan informasi tambahan untuk menentukan apakah kecurangan benar-benar ada. Seringkali auditor memulai dengan mengajukan pertanyaan tambahan kepada manajemen dan pihak lain. Lalu auditor akan mengevaluasi tanggapan terhadap pertanyaan. Auditor harus mahir dalam melakukan evaluasi jawaban dari pertanyaan dan terampil dalam mendengarkan informasi yang dapat mempengaruhi pola pikir auditor. Auditor dapat meminta keterangan dari pihak lain. Auditor harus mahir dalam mengevaluasi isyarat verbal dan nonverbal. Selain itu, terdapat tanggung jawab lain apabila dicurigai ada kecurangan seperti analisis perangkat lunak audit, pengujian substantif yang diperluas, dan implikasi audit lainnya. Pendokumentasian penilaian indikasi kecurangan. Auditor akan mendokumentasikan hal-hal berikut terkait dengan pertimbangan auditor atas salah satu material akibat kecurangan. Yang pertama, keputusan signifikan yang diambil selama diskusi di antara personel tim perikatan. Yang kedua, prosedur yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, resiko spesifik atas kecurangan material yang diidentifikasi. Yang keempat, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak terdapat resiko. Yang kelima, hasil dari prosedur yang dilakukan untuk mengatasi resiko. Yang keenam, kondisi dan hubungan analitis lain yang menunjukkan adanya prosedur audit tambahan. Dan yang terakhir, sifat komunikasi tentang kecurangan.